Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Felicia Putri dengan NIM 20042219. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan mata kuliah Perilaku Organisasi dan dosen pengampu oleh Ibu Yulia Hanoselina SIP MA. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengaruh kekuatan dan politik terhadap perilaku organisasi. Kekuatan adalah kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan sesuatu. Kekuatan ini dapat meluas berbagai bidang seperti politik dan ekonomi. Menurut Miriam Budiardjo, pengantar ilmu politik, kekuatan adalah kemampuan individu atau sekelompok orang untuk secara bebas mempengaruhi perilaku individu atau kelompok lain. Kekuatan dan politik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Politik adalah bentuk memperoleh kekuatan. Dalam politik kadang kelihatannya sangat dominan, karena strategi seseorang atau kelompok dalam berpolitik memungkinkan menggunakan berbagai cara yang pada akhirnya harus mengorbankan seseorang atau kelompok lainnya. Dengan berbagai alasan, apakah tidak satu ideologi sampai kepada tidak sepaham secara budaya atau dogmatis agama. Selanjutnya, cara-cara memperoleh kekuatan dan politik. Yang pertama, dengan mengadakan pendekatan dengan manajer yang sedang berkuasa. Yang kedua, membangun koalisi, melakukan koalisi dengan individu atau submit lain yang memiliki kepentingan yang berbeda, merupakan taktik politik yang dipakai oleh manajer untuk memperoleh kekuatan untuk mengatasi konflik sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dua taktik untuk mengendalikan proses pengambilan keputusan agar penggunaan kekuatan nampaknya memiliki legitimasi dan sesuai dengan kepentingan organisasi, yaitu mengendalikan agenda dan menghadiri ahli dari luar. Yang keempat, menyalahkan atau menyerang pihak lain. Manajer biasanya melakukan ini jika ada sesuatu yang tidak beres atau mereka tidak dapat menerima kegagalannya dengan cara menyalahkan penggunaan mereka. Yang kelima, manipulasi informasi. Taktik lain yang sering dilakukan adalah manipulasi informasi. Manajer menahan informasi, menyampaikan informasi kepada pihak lain secara selektif, mengubah informasi untuk melindungi dirinya. Menurut Kachmar dan Baron 1999 yang dikutip dalam Answer dan Kach 2001 memberikan pengertian bahwa politik yang ada dalam suatu organisasi merupakan tindakan individu yang dipengaruhi oleh tujuan pencapaian kepentingan pribadi tanpa memperhatikan atau menghargai well-being orang lain atau organisasi. Greenberg dan Baron 2000 mendefinisikan politik organisasi sebagai penggunaan kekuasaan secara tidak resmi untuk meningkatkan atau melindungi kepentingan pribadi. Politik keorganisasian adalah serangkaian tindakan yang secara formal tidak diterima dalam suatu organisasi dengan cara mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan individu. Beberapa aspek situasi yang memunculkan aktivitas politik dalam organisasi. Yang pertama, perilaku politik biasanya muncul pada saat ada ketidakpastian, sumber daya yang langka, unit-unit, individual, dan kelompok memiliki kepentingan terkonflik, dan saat anggota-anggota organisasi memiliki kekuasaan atau power yang hampir sama. Yang kedua, perilaku politik yang muncul dalam bidang sumber daya manusia seperti pada saat penilaian kinerja, seleksi personal, dan keputusan.
Kompensasi Friis dan Kaczmar 1992. Hal ini kemungkinan karena adanya ambiguity lingkungan organisasional bersifat ambiguous karena tidak adanya kriteria evaluasi yang jelas, sehingga organisasi cenderung kurang bergantung pada hasil yang dapat diukur dan lebih pada usaha pekerja, potensi yang dipersepsikan, dan karakteristik, nilai, dan sikap personal. Semua hal tersebut dapat diubah melalui manipulasi pertimbangan. Yang ketiga, aktivitas politik biasanya tidak sama pada tahap hidup organisasi yang berbeda. Menurut Greenberg dan Baron, ada 3 tahapan dalam organisasi yang memiliki perilaku politik yang berbeda-beda. Tahap pertama, saat organisasi baru berdiri, pendiri organisasi memperoleh kekuasaan politik dengan menunjukkan ide mereka kepada para bawahannya. Yang kedua, tahap pertumbuhan organisasi. Anggota organisasi cenderung terpisah-pisah karena kekomplekan tugas sehingga menciptakan adanya kepentingan yang berbeda-beda dan dapat menimbulkan konflik. Yang ketiga, saat pertumbuhan organisasi mengalami penurunan, anggota-anggota merasa tidak aman akan pekerjaannya dan memerlukan tindakan politik untuk mendapatkan kekuasaan dalam pengendalian organisasi. Selanjutnya, faktor-faktor perilaku berpolitik. Karl Albert 1983 memberikan pemahaman bahwa suatu organisasi akan dipengaruhi faktor-faktor politis internal yang berkaitan dengan budaya organisasi dan gaya manajemen. Faktor-faktor politis yang dimaksud Albrecht merupakan iklim politik organisasi yang pada prinsipnya juga mempengaruhi iklim organisasi secara keseluruhan. Elemen politik internal organisasi yaitu faktor-faktor internal dalam organisasi, kultur, dan gaya manajemen yang mempengaruhi para pengambil keputusan dalam melaksanakan fungsi manajemennya. Krittner 2006 menjelaskan faktor-faktor utama yang menyebabkan munculnya perilaku berpolitik adalah karena adanya ketidakpastian dalam organisasi, seperti tujuan tidak jelas, ukuran prestasi dan kinerja tidak berstandar, proses pembuatan keputusan tidak terdefinisi dengan baik, kompetisi antar individu dan kelompok tinggi, dan perubahan. Selanjutnya, reaksi terhadap perolehan dan penggunaan kekuasaan dan politik. Reaksi terhadap perolehan dan penggunaan kekuasaan dan politik adalah penyalahgunaan kekuasaan pada dunia politik yang kerap dilakukan oleh perilaku politik menimbulkan pandangan bahwa tujuan utama berpartisipasi politik hanyalah untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal, pada hakikatnya, penggunaan kekuasaan dalam politik bertujuan untuk mengatur kepentingan semua orang yang ada dalam organisasi, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Untuk itu, adanya pembatasan kekuasaan sangat diperlukan agar tumbuh kepercayaan anggota organisasi terhadap pemegang kekuasaan, dan terciptanya keadilan serta kenyamanan dalam kehidupan. Politik dan kekuasaan dijalankan untuk menyeimbangkan kepentingan individu, karyawan, dan kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi. Selanjutnya, pengaruh kekuasaan dan politik terhadap perilaku organisasi. Pengaruh kekuatan dan politik terhadap perilaku organisasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. Persuasion adalah kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. Force adalah penggunaan tekanan fisik seperti membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit, ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis pihak lain agar melakukan sesuatu. Pengertian coercion adalah
peragaan kekuasaan atau ancaman dan paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak lain